Humanity above religion. Yuk kita bahas. Slogan atau jargon kemanusiaan di atas agama, humanity above religion, mungkin sudah cukup sering kita dengar. Kalangan ateis agnostik hampir dapat dipastikan setuju dengan prinsip dari slogan ini, yaitu memang humanity harus lebih utama, lebih penting daripada agama. Tapi bagaimana dengan kalangan beragama? Well, banyak yang gak setuju dan bahkan anti dan mengutuk prinsip ini. Dan di video kali ini, aku akan coba bagikan pandanganku tentang humanity above religion ini. Oke, sebelum masuk dalam pembahasan utamanya, aku mau bertanya, apakah kalian setuju dengan slogan atau prinsip humanity above religion ini? Bentar, nggak usah buru-buru dijawab. Coba kalian beri tanggapan dulu dari beberapa pernyataan yang gampang ini. Kalian cukup menyatakan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, orang kaya nggak boleh bertindak sesuka hati. Orang miskin nggak boleh ditindak sesuka hati. Yang kedua, setiap manusia dengan perbedaan apapun berhak mendapatkan hak sebagai manusia dan warga negara. Baik itu hak hidup, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. 3. Di negara atau kota mayoritas Kristen, tidak boleh ada rumah ibadah agama lain dibangun. 4. Di lingkungan mayoritas Kristen, nggak boleh ada kegiatan agama lain dalam bentuk apapun, semisal doa, ibadah, atau yang lain. 5. Dalam keadaan bencana alam, lembaga sosial Kristen hanya boleh membantu korban beragama Kristen. 6. Dalam memilih pemimpin, yang paling utama dilihat adalah yang seagama dengan saya. 7. Pemimpin yang jujur, teladan, dan bertindak nyata, tapi beda agama, lebih baik daripada pemimpin seagama, tapi korup, sewenang-wenang, dan omong kosong. 8. Menolong sesama manusia sama sekali tidak boleh memandang agama. 9. Bisnis atau usaha yang pemiliknya tidak seagama adalah bisnis yang tidak boleh didukung dan harus dijatuhkan. 10. Orang beragama tidak menjamin dia baik budi, dan orang tak beragama tidak menjamin dia jahat. 11. Orang yang tidak mau ikut agama kita boleh kita kucilkan, siksa, bahkan boleh kita bunuh. Oke, pastikan kalian ingat jawaban kalian, karena kita akan balik lagi ke sini di akhir video nanti. Apakah aku setuju dengan prinsip humanity above religion? Jawaban singkatnya, ya. Tapi aku sedikit mengubah kalimatnya menjadi humanity above diversity, kemanusiaan di atas perbedaan. Kenapa aku ubah? Simply karena bagiku statement ini lebih menyeluruh dan lebih mewakilkan. Lalu, mengapa aku setuju dengan prinsip ini? Alasanku yang paling utama adalah di tengah semua keberagaman dan perbedaan di dunia ini, baik itu ras, suku, strata sosial, ideologi, ekonomi, wilayah, latar belakang, bahkan agama, hanya ada satu, yaitu kemanusiaan, humanity, yang membuat kita satu. Nah, berangkat dari fakta ini, maka sudah seharusnya humanity itu menjadi landasan dasar dan paling utama dalam menjalani hidup sebagai manusia itu sendiri, dan bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Tidak boleh ada faktor perbedaan apapun itu yang membuat kita menilai atau bahkan memperlakukan manusia lain dengan cara yang berbeda atau bahkan cara yang buruk. Semisal di kota A, mayoritas penduduk adalah agama Kristen. Lalu saat ada bantuan sosial, pemerintah kota mengharuskan semua orang Kristen harus kebagian dulu. Baru setelah warga beragama Kristen sudah kebagian semuanya, barulah warga agama lain boleh menerima yang sisa. Maka ini adalah tindakan yang tak terpuji dan kusebut hina. Dalam memperlakukan sesama manusia, apa dasar kita mengutamakan satu agama di atas agama lain? Apa dasar kita merendahkan manusia lain hanya karena dia tidak seagama dengan kita? Tidak ada satu alasan pun untuk melakukan itu. Jadi dalam konteks hidup sebagai manusia, di tengah manusia lain yang harus berhubungan dengan kita, nggak ada alasan memandang perbedaan apapun termasuk agama sebagai faktor bagaimana kita akan memperlakukan manusia lain. Kita harus berangkat dari prinsip dan fakta, kita ini sesama manusia.
Dan ini harusnya melampaui fakta kita berbeda ras, ideologi, ekonomi, apapun, bahkan agama. Coba lihat anjing. Dalam berteman, mereka tidak pernah memandang warna bulu, ukuran badan, latar belakang, perbedaan makanan, ataupun kekayaan majikan. Semua sama bagi mereka. Yang parah, malah owner anjing itu yang membedakan ras anjing dan melarang anjing mahal bergaul dengan anjing biasa yang dipandang gak punya ras. Nah, kalau anjing bisa seperti itu, tapi manusia malah selalu memandang perbedaan dalam memperlakukan sesama manusia, maka aku harus katakan manusia lebih bodoh dan lebih bobrok daripada anjing-anjing itu. Sorry to say. Sepanjang pelayanan Yesus di bumi ini, pesan utama dan terutama yang dia sampaikan adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang juga setara dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Perhatikan fakta bahwa Yesus menyebut manusia. Ini tidak punya tafsir ganda atau ambigu. Ini clear dan tegas, manusia. Apa si A bukan manusia karena beda suku dengan kita? Apa si B bukan manusia karena beda ekonomi sosial dengan kita? Apa si C bukan manusia hanya karena beda agama dengan kita? Mereka tetap manusia. Kita semua manusia. Dan saat Yesus berkata kasih sesama manusia, itu berarti tanpa terkecuali. Dan tidak ada faktor perbedaan apapun yang bisa membuat kita mengurangi atau bahkan tidak mengasihi seseorang. Menarik, Yesus tidak menambahkan apapun di kalimat itu, seperti kasih sama manusia tapi yang seagama aja ya, atau kasih sama manusia tapi utamakan yang Kristen aja ya. Tidak ada. Mengapa Yesus tidak menambahkan kalimat apapun? Karena dia memberi pesan yang clear dan tegas saat dia berkata manusia. Ya berarti manusia tanpa embel-embel apapun. Bahkan bukan hanya berpesan atau memberi perintah, tapi Yesus sendiri sudah melakukannya duluan. Dia memberi teladan. Itulah mengapa kita melihat Yesus kumpul dengan orang kaya, tapi juga dengan orang melarat, dengan ahli agama, tapi juga dengan orang berdosa, dengan orang cerdas, para pemikir, tapi juga dengan orang awam, dengan orang elit, tapi juga dengan orang pinggiran, dengan orang sehat, tapi juga dengan orang sakit, dengan sesama Yahudi, tapi juga dengan orang Samaria, kelompok yang terhina saat itu. Dan yang paling menarik adalah Yesus memperlakukan mereka semua setara sebagai manusia tanpa membedakan latar belakang mereka. Sebut saja ketika Nikodemus, orang elit kala itu, meminta nasihat dari Yesus, Yesus meladeni dengan baik, merespon dengan baik, dengan hormat. Dan di kisah lain ketika orang buta yang miskin meminta tolong Yesus, dia juga meladeni dengan baik. Itu setara karena keduanya adalah manusia. Setara adalah saat benar kita bilang benar, saat salah kita bilang salah. Itu yang Yesus lakukan. Ketika orang elit, orang Farisi, ahli Taurat bersalah, Yesus tegas menegur mereka. Padahal bisa aja Yesus bela mereka supaya Yesus disukai mereka dan Yesus mendapat posisi tersohor dari mereka. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Itulah makna dari mengasihi sesama manusia, tidak pandang perbedaan apapun termasuk agama. Benar katakan benar, salah katakan salah. Bukan karena dia orang kaya atau karena dia seagama dengan kita, lalu kita bela kesalahannya. Dan karena dia miskin atau beda agama, kita cari-cari kesalahannya. Itu adalah perbuatan yang hina sekali. Jadi apa pandangan Yesus? Well, secara tidak langsung, Yesus mau berkata, humanity harus di atas religion. Tapi bukan cuma perbedaan agama, melainkan semua perbedaan. Kemanusiaan harus diutamakan di atas semua itu. Mengapa prinsip humanity above religion ini penting? Karena begini, banyak manusia yang mengucilkan, menindas, membenci manusia lain hanya karena berbeda agama. Manusia-manusia yang kusebut lebih bodoh dari anjing ini merasa terusik kalau ada yang beda agama bisa hidup baik dan menjalankan agama mereka dengan baik. Coba lihat, mereka terusik hanya karena agama minoritas mengadakan ibadah, mendirikan rumah ibadah, mendirikan sekolah, atau bahkan berjualan, sekedar berjualan. Mereka akan berkoar-koar, gak boleh ada rumah ibadah agama lain di kota kami. Agama lain gak boleh ibadah di lingkungan kami. Agama lain gak boleh jualan. Itu merugikan dan mengusik iman kami. Agama lain gak boleh membuat patung, dan sebagainya. Kira-kira itulah yang mereka selalu katakan dengan suara nyaring. Jadi prinsip humanity above religion ini menjadi sangat penting agar kita tersadar bahwa kita berbeda, tapi kita semua manusia.
Dan itu value yang harus dipegang, karena itu value yang sama. Oke, kita kembali ke survei di awal tadi. Apa jawaban kalian tadi? Dari jawaban kalian, ayo kita cek apakah kalian setuju atau tidak dengan apa yang kujelaskan sepanjang video ini. Dan apakah kalian setuju atau tidak dengan prinsip humanity above religion. Oke, kalau kalian menjawab setuju untuk pernyataan nomor 1, berarti kalian setuju dengan prinsip humanity above diversity. Kalau kalian menjawab setuju untuk pernyataan nomor 2, berarti kalian setuju dengan prinsip humanity above diversity. Terus kalau kalian menjawab tidak setuju untuk pernyataan nomor 3, berarti kalian setuju dengan prinsip humanity above religion. Berikutnya, kalau kalian menjawab tidak setuju untuk pernyataan nomor 4, berarti kalian setuju dengan prinsip humanity above religion. Terus kalau kalian menyatakan tidak setuju untuk pernyataan nomor 5, berarti kalian juga setuju dengan prinsip humanity above religion. Lalu kalau kalian menjawab tidak setuju untuk pernyataan nomor 6, berarti kalian setuju dengan prinsip humanity above religion. Kalau kalian menjawab setuju untuk pernyataan nomor 7, berarti kalian setuju dengan prinsip humanity above religion. Kalau kalian menjawab setuju untuk pernyataan nomor 8, berarti kalian setuju dengan prinsip humanity above religion. Berikutnya, kalau kalian menjawab tidak setuju untuk pernyataan nomor 9, berarti kalian setuju dengan prinsip humanity above religion. Terus, kalau kalian menjawab setuju untuk pernyataan nomor 10, berarti kalian lagi-lagi setuju dengan prinsip humanity above religion, sadar atau tidak sadar. Terakhir, kalau kalian menjawab tidak setuju untuk pernyataan nomor 11, berarti kalian sekali lagi setuju dengan prinsip humanity above religion, baik kalian sadar ataupun tidak. Oke, kalian udah lihat melalui pernyataan-pernyataan tadi yang kalian setuju atau tidak. Kalian bisa tahu apakah kalian setuju atau tidak dengan prinsip humanity above religion itu. Well, humanity above religion adalah prinsip yang harus kita pakai agar hidup kita sebagai manusia menjadi lebih baik. Perhatikan dengan baik bahwa hal ini tidak menyangkut iman pribadi. Kemanusiaan tidak dan seharusnya tidak punya urusan atau mengganggu iman pribadi kita. Dan prinsip humanity above religion ini tidak sama sekali merendahkan nilai agama atau suku atau ras atau yang lain. Prinsip ini hanya menegaskan bahwa dalam menjalani hidup sebagai manusia dan sesama manusia, kemanusiaanlah yang harus diutamakan dan bukan perbedaan apapun. Mengapa? Simply karena kita adalah manusia. Nilai apa yang dimiliki setiap manusia, nilai itulah yang harus diterapkan, bukan nilai yang hanya dimiliki beberapa kelompok. Dan nilai yang dimiliki semua manusia adalah humanity itu, kemanusiaan itu, adil, rata bagi semua manusia, bukan hanya dimiliki sebagian kelompok. Jadi sekali lagi, kemanusiaan tidak dan seharusnya tidak punya urusan atau mengganggu iman kita. Bukan karena kita menolong agama lain, iman kita jadi goyah. Bukan karena agama Islam mengadakan pengajian, iman kita jadi goyah. Bukan karena agama Hindu membuat patung Dewa Wisnu dekat lingkungan kita, iman kita jadi goyah. Atau yang lain. Tidak sama sekali. Perlakukan saja manusia sebagai manusia tanpa memandang perbedaan apapun. Dan secara bersamaan, pegang teguh iman sendiri. Oke, aku rasa itu aja untuk video kali ini. Itulah pandanganku tentang humanity above religion. Kalau kalian punya paham lain, feel free to comment below teman-teman. Oke? Dan seperti biasa, bye.